Indonesia itu negara maritim, bagaimanapun gitu ya kehebatan Indonesia dalam sektor pertanian, dibutuhkan riset dan inovasi teknologi harapan untuk perikanan Indonesia. Impian saya nih Prof adalah nelayan kita semuanya kaya raya, betul ya gitu loh. Karena kalau misalnya dikelola dengan baik dan ditempatkan produk mereka, pasti mereka akan naik taraf hidupnya. Prof, kasih teaser dikit Prof sebelum nanti kita masuk ke pemaparan dan talk show, silahkan. Ya, pertama bahwa kalau dari segi perkembangan sejarah gitu ya, sebelum ada Kementerian Kelautan Perikanan tahun 99, produksi perikanan kita itu hanya di ranking kelima di dunia, Sahnaz ya. Kemudian mulai tahun 2004 produksi perikanan kita itu ranking ketiga di dunia, dan sejak tahun 2009 sampai sekarang baik aquaculture atau perikanan budidaya dan perikanan tangkap itu produksinya itu terbesar kedua di dunia, kita hanya kalah dari China gitu. Kemudian yang saya ingin semangati seluruh audiens gitu, kita tuh memang sebagai bangsa yang paradoksial gitu ya. Jadi kalau dari segi potensi, terutama di bidang kami maritim dan perikanan dan di agriculture gitu, saya kira rajanya gitu ya. The question is, walaupun volume produksi berkinerja baik, tetapi tadi kesejahteraan nelayan sungguh masih memprihatinkan ya. Salah satu faktornya memang di dukungan riset dan innovation yang kita kurang gitu ya. Dan selama ini produk atau output dari riset kita di bidang kelautan perikanan yang saya tahu itu memang sebagian besar hanya berupa karya ilmiah yang terbit di jurnal nasional maupun internasional. That's good, is good ya. Tetapi betul Pak Sony tadi, yang diharapkan oleh setiap bangsa di dunia atau setiap negara di dunia bukan hanya riset just for research, outputnya itu karya ilmiah ya, tetapi yang lebih utama kita dambakan adalah riset yang berwujud ke innovation, yaitu teknologi yang bisa digunakan oleh bangsa kita sendiri dan bisa kita ekspor. Terakhir, kenapa itu terjadi? Karena semua komponen belum mengeluarkan jurus terbaiknya. Komponen A atau academician atau peneliti, mohon maaf ya, konten penelitiannya belum sampai pada taraf prototype atau technological readiness, sehingga susah untuk dihilirisasi gitu. Nah, sebaliknya untuk teman-teman industri atau pengusaha, itu juga budaya instan dan nasionalismenya, mohon maaf saya katakan, buruk sekali. Dengan kata lain, para industriawan itu maunya impor aja teknologi. Padahal sejak zaman Einstein sampai sekarang dan di seluruh dunia, yang namanya teknologi baru atau innovation biasanya punya dua ciri. Harganya lebih mahal, yang kedua ada defect apa ya bahasa Sundanya, kekurangan gitu ya. Nah, di bangsa yang maju dan persis di negara maju yang benar dan makmur, itulah tugas pemerintah dan industri untuk membeli dulu invention dari para peneliti kita untuk dikomersialisasi. Itulah pentingnya pemerintahnya, mohon maaf, nggak ada policy untuk memberikan insentif seperti tax deductible, iya kan, kalau impor untuk komponen teknologi dibebaskan dari pajak, iya kan, penghargaan sosial gitu. Jadi tiga penyebab utama itulah yang membuat banyak orang top kita summa cum laude gitu ya, tetapi hasilnya hanya karya ilmiah, belum mewujud ke teknologi komersial atau innovation yang bisa dinikmati oleh bangsa kita dan kita ekspor. Begitu, Sahnaz kira-kira.